Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Wahyu Setianingrum, Wildan Hafiz Almunir, Junia Afidatul Mutiah akan menyampaikan presentasi yang berjudul Udhiyah dan Aqiqah. Yang pertama, kurban. Kurban dalam bahasa Arab adalah udhiyah, diambil dari kata adha. Makna adha adalah permulaan siang setelah terbitnya matahari dan duha, yang selama ini sering kita gunakan untuk sebuah nama sholat, yaitu sholat duha, di saat terbitnya matahari hingga menjadi putih cemerlang. Adapun udhiyah atau kurban menurut syariat adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Adapun hari tasyrik adalah hari ke-11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hukum menyembelih kurban menurut madhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama adalah sunnah yang sangat diharap dan dikukuhkan, atau sunnah muakkad. Hukum kurban menurut Imam Abu Hanifah adalah wajib bagi yang mampu. Selanjutnya, syarat-syarat orang yang berkurban: 1. Seorang muslim atau muslimah. 2. Usia akil, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, mampu. Yang kelima, rasyid atau pintar. Bukan orang yang mahjur alaih atau orang yang tidak diperkenankan bertransaksi dengan hartanya, baik karena tidak sempurna akalnya atau karena terlilit hutang hingga semua hartanya tidak akan cukup untuk membayar hutangnya. Kesunahan dalam berkurban atau menyembelih kurban. 1. Hendaklah mulai awal bulan Zulhijjah tanggal 1 hingga saat menyembelih kurban disunahkan agar tidak memotong atau mencabut rambut atau kukunya, seperti yang disabdakan Nabi SAW. 2. Jika bisa, menyembelih sendiri bagi yang mampu. 3. Dalam keadaan bersuci. 4. Menghadap kiblat. 5. Mempertajam kembali pisau. 6. Membaca bismillah. 7. Niat. 8. Mempercepat cara penyembelihan. 9. Di depan warga agar semakin banyak yang mendoakannya. 10. Untuk kurban yang sunnah atau bukan nadar, disunahkan bagi yang nazar untuk mengambil bagian dari daging kurban biarpun hanya sedikit. Hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan hewan, yaitu menggunakan pisau yang tidak tajam, menyembelih hewan di hadapan hewan lainnya, mematahkan leher sebelum disembelih, dan menajamkan pisau di hadapan hewan sembelihan. 2. Aqiqah. Aqiqah secara bahasa adalah rambut yang berada pada kepala bayi yang sebagian pandangan menganggap najis yang perlu dibersihkan pada masa umur 7 hari, ada yang berpendapat 9 bahkan 11 hari. Secara syar'i, aqiqah adalah hewan ternak yang disembelih untuk bayi yang dilahirkan pada hari ketujuhnya saat rambutnya dicukur. Ia adalah hak anak atas orang tuanya. Pendapat yang masyhur dari kalangan ulama Syafi'iyah bahwa hukum aqiqah adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan aqiqah. Aqiqah sunnah dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran anak, sekalipun anak itu sudah meninggal sebelumnya. Sebetulnya, waktu ini bukanlah ketentuan yang paten. Hanya waktu pelaksanaan yang paling utama adalah hari ke-7 kelahiran anak. Ada ulama yang berpendapat bahwa janin yang ada dalam kandungan juga bisa diaqiqahi, asalkan janin itu sudah ada ruhnya. Syarat-syarat dalam aqiqah. Dari sudut umur binatang, aqiqah dan kurban itu sama saja. Sembelihan aqiqah diporong mengikuti sendinya dengan tidak memecahkan tulang sesuai dengan tujuan aqiqah itu sebagai fidah atau mempertalikan ikatan dari anak dengan Allah SWT. Sunahnya dimasak dan disajikan atau dijamu untuk fakir dan miskin, keluarga, tetangga, dan saudara. Berbeda dengan daging kurban, sunnah dibagikan daging yang belum dimasak. Anak laki-laki disunahkan atas 2 ekor kambing dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Pendapat Imam 4 mazhab tentang membaca basmalah saat menyembelih.
Mayoritas para ulama yang terdiri dari ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali menghukumi haram bangkai dan hewan yang disembelih oleh orang Islam yang sengaja tidak mengucapkan lafaz bismillah saat penyembelihan adalah najis atau bangkai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.